Mari merapat bersama jaga bumi, saatnya katong peduli kawane, bersama ciptakan alam lestari. Kita Nikola Lesi, kita founder dari Amboina Ukulele Kids Community. Ini berawal dari kenapa sampai ini grup ukulele, komunitas ukulele beta hadirkan di Maluku, khusus di Ambon. Awal ceritanya tuh karena memang ketong lihat sendiri bahwa musik ukulele adalah musik tradisional yang sudah hampir punah di Ambon dan perkembangannya tidak terlalu bagus. Dari sudah sejak ratusan tahun yang lalu musik ukulele ada di bumi Maluku, khusus di kota Ambon, belum ada dalam bentuk grup ukulele atau dalam bentuk sebuah komunitas yang besar. Ukulele hanya berkembang di kampung-kampung atau hanya berkembang di musisi-musisi Hawaiian sebagai musik pelengkap. Ukulele belum pernah menjadi musik utama di dalam perkembangannya. Lalu beta membentuk awal sebelum AUKC membentuk yang namanya Hapiong Ukulele Group, HUK. Itu isinya katong ada 6 orang, 8 orang pemain ukulele, 1 bass dan 1 tifa. Nah, inilah cikal bakal dari lahir Amboina Ukulele Kids Community, karena ketong yang besar-besar itu sama-sama dari kecil main ukulele di Amausu, dan ketong yang promosikan, kami yang promosikan ini ukulele buat generasi milenial. Ini loh ukulele bisa dimain jadi musik, dan ini musik tradisional Maluku yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ini musik yang universal, ada di banyak negara. Musik ini juga datang dari luar, tapi oleh orang Maluku sendiri, oleh orang tua-tua sudah dijadikan sebagai musik tradisional. Nah, dari Hapiong Ukulele Group itulah lalu mulai dikenal ukulele, mulai populer di Ambon, dan beta membentuk yang namanya Amboina Ukulele Kids Community untuk mengajarkan anak-anak milenial bermain musik ukulele, tapi juga untuk menyelamatkan anak-anak dari candu gadget yang saat ini menjadi penyakit nomor 7 yang ditetapkan oleh UNESCO, dan menjadi sebuah jawaban dari tantangan dunia sendiri tentang radiasi gadget itu dengan musik ukulele. Di samping itu ingin juga menyadarkan anak-anak bahwa saat walaupun mereka tinggal di zaman yang modern, mereka menikmati modernisasi yang ada, tetapi mereka juga tidak boleh meninggalkan budaya yang mereka punya, seperti alat musik ukulele ini. Dan perkembangannya cukup bagus ketika AUKC mulai dengan 8 anak dan terus berkembang sampai sudah jadi ratusan anak. Bahkan kami sudah juga membentuk Banda Island Ukulele juga. Itu untuk pertama kalinya ada grup ukulele dari luar Pulau Ambon, dan ini sudah masuk bahkan di sekolah, menjadi pelajaran di sekolah musik ukulele, dan itu juga sendiri turut membantu mengajar di beberapa sekolah untuk musik ukulele. Dan ini cukup menopang program pemerintah, yaitu Sitio Music. Sitio Music adalah sebuah gelar buat kota Ambon yang sudah dinobatkan oleh UNESCO. Nah, Sitio Music ini yang bertanggung jawab untuk terus menjaga kelangsungan Ambon sebagai kota musik dunia. Ya itulah kita orang-orang yang mencintai musik, orang-orang pelaku musik itulah yang bertanggung jawab untuk bagaimana menggerakkan ini musik tetap ada di ini pulau, ini kota Ambon, sehingga gelar Sitio Music tidak dicabut setelah 3 tahun, dan itu ada masanya. Memang pas ini sudah berkembang cukup besar menjadi objek wisata, karena musik ukulele artinya menjadi music tourism, menjadi musik kunjungan wisata ya, jadi part atau jadi objek wisata musik di kota musik. Sudah dari tahun lalu sudah dikunjungi dari berbagai wisatawan lokal, wisatawan Indonesia sendiri maupun dari mancanegara, dari negara-negara lain juga banyak yang datang ke Ambon dan melihat anak-anak Amboina Ukulele Kids bermain. Karena yang membuat kita unik itu, membuat orang dari tertarik datang ke Ambon lihat Amboina Ukulele Kids bermain juga, yaitu cara mainnya yang berbeda dengan yang ada di negara lain. Punya mimpi sebenarnya, punya cita-cita bahwa pengennya orang berwisata ke Ambon itu pulang bawa musik ukulele sebagai souvenir. Tapi hampir 1 tahun ya kita main itu ukulele yang kita malah beli dari toko yang dibuat di luar.
kita pernah main satu buah ukulele tapi dari tempurung kelapa. Nah itu musik ukulele yang unik karena modelnya cukup lucu dari tempurung kelapa atau tempurung kelapa. Tapi sekarang sudah sulit untuk menemukan orang yang membuatnya. Tiba-tiba kita lihat satu postingan Bung Brengkli Pikanusa, Bung Egi membuat musik ukulele bambu. Dan kita melihat ini sebuah karya yang cukup besar yang menopang keberlangsungan Amboina Ukulele Kids Community. Karena akan sangat bangga, akan sangat mempengaruhi Zul anak-anak main ukulele ketika mereka main ukulele, tapi ukulele yang khas Maluku, yang punya kita sendiri. Iya, jadi kalau bicara tentang sejak kapan mengenal musik, itu sejak anak-anak ya. Dari TK sebenarnya, taman kanak-kanak kalau zaman kami. Dan zaman kanak-kanak itu selain bernyanyi, juga sudah sering untuk main alat-alat musik juga. Dan kalau waktu sekolah dasar, itu suling bambu sudah mulai dimainkan. Nah kemudian SMP untuk dari kelas 1 sampai lulus itu masuk di grup untuk mengiringi di upacara bendera atau juga kegiatan-kegiatan perseni di sekolah. Jadi selain nyanyi tapi juga untuk main alat-alat musik. Ketika SMA dapat beasiswa ke Magelang kelas 2 mewakili Maluku. Setiap akhir tahun ajaran itu biasa yang mendapat beasiswa itu dikumpulkan. Lalu itu dari Sabang sampai Merauke itu. Dan ketika menyanyikan nyanyian-nyanyian dari Sabang sampai Merauke, saya main. Jadi sekian provinsi yang lagu itu main itu. Kemudian kuliah berlanjut, lalu ya sempat juga belajar musik juga sama-sama Pak Kris Tamaela. Jadi untuk membuat alat-alat musik yang ada pongpong, ya, ada loleba, ada akapeti. Setelah lulus, diminta untuk mengajar juga di ada satu sekolah juga Kristen. Kemudian diterima jadi dosen dan berangkat ke Filipina. Nah di Filipina juga itu memang pengembangannya lebih banyak ke musik-musik tradisi, musik-musik tradisional. Nah jadi di sana main suling bambu. Kalau di sana kan mereka nggak bisa main suling bambu yang horizontal. Nah kita perkenalkan juga di sana. Sempat main juga di Trinity College itu main suling bambu horizontal. Nah terkait dengan yang alat-alat musik bambu dan gaba-gaba, kalau itu memang tercipta ada yang tercipta pada masa COVID, ya sebagian besar pada yang COVID-19 karena tidak tahu mau kemana, tinggal di rumah, stay at home. Ada juga yang akhir Desember. Nah jadi pas waktu awalnya itu membuat dari yang juga gaba-gaba, itu totobuang gaba-gaba. Jadi totobuang salah satu alat musik di Maluku. Ya karena kalau harganya juga lumayan, jadi akhirnya ya saya coba berpikir untuk bagaimana kalau dibuat dari memang yang hasil alam ya yang ada di Maluku. Dan ya saya coba dari gaba-gaba dan itu sudah jadi. Nah dari situ kemudian membuat juga ukulele gaba-gaba. Setelah gaba-gabanya habis, yang ada bambu. Ya, kembangkan juga dari bambu. Dan dari bambu itu ada ukulele bambu, ya, saya sebut dengan uku bambu. Ini dia. Jadi ada uku bambu 1, ada uku bambu 2, ini uku bambu 3. Jadi ada 3 ruas bambu ini, ya ada 2 digabung juga menjadi. Sebab saya berusaha untuk sesuatu yang unik, tidak sama dengan yang lain. Nah kemudian juga dari situ kemudian terciptalah ya, dikembangkanlah berbagai alat musik berbahan bambu dan gaba-gaba. Ada juga yang bambu tapi ada juga selipan gaba-gaba di situ, tapi sebaliknya juga ada yang gaba-gaba tapi harus juga membutuhkan juga bambu untuk
hal-hal tertentu. Dan ada sudah ya, kalau mau digabungkan alat-alat musik yang sudah dikembangkan, itu sudah kalau sampai dengan hari ini sudah bisa 30-an lebih. Bahkan ada juga yang saya sudah buat, namanya belum saya berikan karena mesti harus dipikirkan dulu bagaimana cara memainkannya ya, sehingga bisa muncul. Iya, jadi memang untuk satu alat musik tergantung dari mudah dan tingkat kesulitannya ya. Jadi kalau misalnya ukulele bambu misalnya, nah ukulele bambu itu paling cepat bisa selesai sampai dengan clear dan sebagainya, itu bisa taruhlah 6-7 jam. Itu kalau misalnya sampai bersih itu. Tapi kalau misalnya moodnya juga lagi bagus, bisa lebih cepat dari itu sebenarnya. Karena sudah sering, jadi sudah bisa mengecek. Dan kalau misalnya nanti mau membuat lagi supaya lebih halus lagi, itu bisa 1 hari atau 2 hari. Itu jadi tergantung juga dari jenis bambu yang digunakan. Karena dari bambu yang sering saya dapatkan atau saya ambil juga, atau ada yang dari teman-teman yang membawa bambu, ya saya akan melihat kalau misalnya ketebalannya seperti ini bisa berapa hari, atau kalau dapatnya agak tipis itu akan bisa lebih cepat. Nah kalau bambunya juga sudah kering, itu juga lebih baik. Jadi memang untuk lama pembuatan tergantung dari alat musik apa yang mau dibuat. Tapi kalau untuk misalnya ukulele bambu, awal-awalnya itu bisa antara 6 jam sampai 1 hari. Paling mentok lama kalau misalnya ini bisa 2 hari, karena kebiasaannya begini. Kalau saya pas buat satu alat musik, terus ada ide yang muncul lagi, yang sementara buat saya letakkan dulu, saya kejar yang baru muncul sehingga tidak hilang ide itu. Jadi ada yang menggambar tiba-tiba, atau ada juga yang saya gambar dulu, menghayal dulu, ini kalau seperti ini bisa seperti apa. Jadi kadang bisa lama ya seperti itu juga. Harus mengejar ide yang muncul sambil yang sudah itu bisa ditangguhkan sebentar. Bisa seperti itu. Mungkin dari ciri khas yang pertama, salah satunya misalnya nama. Ya, nama yang berupaya supaya itu bisa lebih mudah diingat dan mencirikan bagaimana alat itu dimainkan atau bagaimana bunyi dari alat itu. Kemudian yang lain juga dari modelnya. Dari model ada beberapa pesanan dari orang-orang tertentu yang memesan misalnya untuk uku bambu, itu masing-masing dengan modelnya sendiri ya. Dan ada di bagian-bagian tertentu yang saya memberikan tanda, yang itu yang tahu cuma saya. Apabila ada yang komplain, saya akan mengecek. Oh, karena saya sudah tahu si A punya kodenya di bagian mana, sehingga saya bisa tahu ini buatan saya atau bukan. Lalu kemudian juga selain dari nama, dari bunyi, ya, dari model, ada juga satu hal yang mungkin menjadi menjadi ciri khusus juga adalah saya berusaha untuk, walaupun itu dia bahannya sederhana, tapi saya akan berusaha untuk tetap bunyinya akan lebih baik. Untuk nama besarnya ya saya pakai balaga gitu ya. Balaga kalau dalam bahasa Indonesia itu sombong gitu ya, sombong atau bergaya ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan ya. Balaga itu singkatan dari bambu lapis gaba-gaba. Jadi ada alat musik yang dibuat dari bambu saja, ada yang dari gaba-gaba saja, ada juga dari bambu dan gaba-gaba ya, bambu dengan gaba-gaba. Jadi itu ya, sampai namanya dipilih seperti itu. Dan ya kita juga sedang
berusaha mengembangkan kelompok kecil yang juga main alat-alat musik yang sudah dibuat. Selain juga ada yang kelompok bapak-bapak. Nah, ibu-ibu juga sudah minta untuk kami juga, jangan hanya yang bapak-bapak, tapi kami juga. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi supaya ke depan alat-alat musik yang sudah dikembangkan ini bisa dikenal oleh banyak orang. Mudah-mudahan salah satu harapan saya juga adalah apa yang sudah dikembangkan ini juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan juga sebagai budaya Maluku, karena inilah yang nanti ke depan akan lebih banyak dikembangkan. Orang dari wisatawan akan juga lebih banyak mencari hal-hal yang unik juga, yang khas dari sebuah daerah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting bagi Maluku pada umumnya, Kota Ambon secara khusus, dan juga ya saya pernah mengatakan begini, ciptakanlah tradisi dan tradisikanlah ciptaan itu. Semoga ini akan menjadi tradisi ya, dan akan dikembangkan secara lebih baik lagi. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah dengan berbagai dinas terkait di Kota Ambon bisa melihat hal ini. Tetapi bagi saya akan tetap berkarya, saya akan tetap mengembangkan ide yang bisa muncul secara tiba-tiba atau juga dengan imajinasi. Ini musik ukulele bambu karya Bung Egy ini pasti akan mendunianya di mana orang akan menjadikan ini souvenir, dan orang-orang yang sudah bawa pulang itu akan bercerita dan orang lain akan datang menikmati alam Ambon yang indah, banyak musik tradisional di sini. Dia menikmati Amboina Ukulele Kids, main musik, dan dia pasti juga ingin pulang membawa satu musik ukulele bambu sebagai souvenir. Dan ini punya future, ini punya masa depan yang cukup baik di Indonesia. Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Teruslah berkarya dengan hati untuk mengembangkan apa yang menjadi ciri khas bagi kita di Maluku, sehingga budaya ini bisa terus membudaya. Dan bagi seniman-seniman muda, tadi saya sudah sampaikan, ya, ciptakanlah tradisi dan tradisikanlah ciptaan itu. Ciptakanlah seni, ciptakanlah musik, dan kembangkanlah musik yang ada sehingga juga bisa dikenal oleh banyak orang. Dan mungkin satu lagi, tetap rendah hati dalam berkarya.